Halo YouTube, di video ini saya akan menerangkan gimana jadinya nanti kalau kurikulum SD sudah menetapkan AI sebagai salah satu mata pelajarannya. Jadi kalau misalnya sudah ada AI di salah satu mata pelajaran, entah itu nanti diintegrasikan dengan pelajaran TIK atau entah itu nanti jadi mata pelajaran sendiri, saya akan me memperlihatkan atau menunjukkan yang menurut saya kira-kira materi apa saja yang cocok untuk anak SD ketika memang ada pelajaran AI mau dilaksanakan, seperti itu. Nah, untuk kelas 1 tentu saja yaitu perkenalan dengan AI. AI itu apa? AI itu adalah kecerdasan kecerdasan buatan. Nah, anak kelas 1 ini cukup diajak kenalan saja dulu. Jadi AI itu seperti otak buatan yang bisa belajar. Jadi otak atau cara berpikir yang dibuat sendiri oleh manusia. Contoh sederhananya seperti Google. Google itu kan bisa menebak kita ini mau mencari apa. Terus YouTube itu bisa memberikan video yang kita suka. Kalau misalnya kita di YouTube, terus anak-anak mungkin lihatnya YouTube Kids atau apa ya, lalu mereka mencari video SpongeBob. Nah, algoritma YouTube otomatis akan memberikan video-video SpongeBob ke rekomendasi di YouTube anak tersebut. Nah, mmm, jadi anak-anak bisa tahu, oh konsepnya kecerdasan buatan itu seperti itu. Ternyata Google sama YouTube itu sudah menggunakan kecerdasan buatan untuk memberikan orang-orang itu, oh kalau saya suka SpongeBob nanti saya di rekomendasi YouTube saya bakal banyak video SpongeBob. Kalau di YouTube saya misalnya saya suka orang ini, nanti, di rekomendasinya ada orang ini. Nah, seperti itu. Nah, karena mereka masih kelas 1, cara yang bagus untuk memberikan materinya yaitu dengan cerita, misalnya cerita gambar tentang robot yang pinter, nah seperti itu. Terus ada game edukatif juga bisa. Setelah itu kita bisa mengajak mereka untuk ngobrol sama ChatGPT karena mereka masih kelas 1 mungkin mereka akan merasa, "Wah, keren sekali ya AI bisa seperti ini, kita bisa ngobrol sama komputer," gitu. Nah, untuk kelas 2 kita akan belajar tentang, mengetahui bahwa AI itu bisa belajar. Jadi AI itu akan selalu berkembang seiring waktu. Kalau kalian nggak percaya kalau AI bisa belajar, kalian bisa cari sendiri. Ada video generator, AI video generator, kalian cari aja video generator yang paling pertama versus yang sekarang, jauh berbeda. Oleh karena itu AI itu bisa belajar. Saya dulu awal-awal make AI, kalau menerjemahkan Inggris ke Indonesia itu hasilnya, grammar-nya kurang akurat. Cuma kalau sekarang saya pakai dengan hal yang sama, dengan AI yang sama, itu jauh lebih berkembang, jauh lebih presisi, jauh lebih akurat. Ya bahkan, ya ini bisa membuat orang-orang yang punya pekerjaan untuk menerjemahkan sesuatu, itu bakal, anu ya, kurang efisien kalau dibandingkan dengan AI, karena AI ini kan bisa gratis. AI itu bisa belajar dari data ya, kayak misalnya di YouTube ada data masuk, orang ini, user ini, pengguna ini suka sama video ini, nah seperti itu. Nah, kalau misalnya kita minta AI untuk generate gambar kucing. Nah, otomatis AI ini akan ngasih kita gambar kucing. Kok bisa seperti itu? Karena AI-nya udah dilatih untuk ngebuat ribuan gambar kucing. Jadi AI ini sudah dilatih. Ini gambar kucing, ini gambar kucing, ini gambar apa. Nah, seperti itu. Udah jutaan kali ya bahkan ya kalau kalau saya ngomong ribuan mungkin terlalu sedikit ya kalau sekelas AI ya. Jadi AI juga bisa nge-label data. Misalnya AI disuguhi gambar mouse gitu misalnya. Nanti AI-nya bisa tahu, oh ini gambar mouse seperti itu. Nah, selanjutnya untuk kelas 3 yaitu bagaimana AI dapat membantu kita. Yang pertama, ada di pikiran saya itu adalah Google Assistant. Jadi, kayak misalnya di HP kan, itu kan ada Google Assistant-nya. Nah, kita bisa langsung aja ngomong ke Google Assistant, "Tolong, carikan misalnya tempat jualan bensin terdekat," atau misalnya tolong carikan restoran terdekat. Nah, seperti itu. AI bisa membantu kita di hal-hal seperti itu. Contohnya seperti Google Translate ya, Google Translate itu juga menggunakan AI untuk meng-enhance atau merapikan istilahnya penerjemahannya ya, biar akurat.
Oke lah kalau Indonesia ke Inggris mungkin bisa akurat, tapi kalau Indonesia ke bahasa asing lain, ya mungkin perlu AI, perlu di-adjust atau perlu dirubah sedemikian rupa sehingga komprehensif di orang yang berbicara secara natif 2 bahasa ini. Nah, lalu ada, AI yang juga dapat membantu, di kamera HP kita agar foto kita lebih bagus. Contohnya kalau misalnya kita pakai HP yang high end, kalau kita ngefoto bulan, itu nanti otomatis bulannya itu jadi, ada filter bulannya, jadi bulannya kelihatan realistis, padahal aslinya itu cuma putih biasa. Nah, itu menggunakan AI. Selanjutnya untuk kelas 4, kita ini bisa belajar dasar-dasar machine learning. Jadi kita belajar lebih lanjut tentang bagaimana AI itu mempelajari pola, sebuah pola. Nah, ya sama dengan, YouTube tadi ya, YouTube rekomendasi YouTube, cuma kita pelajari lebih lanjut gimana, AI ini melakukan hal seperti itu. Nanti kita bisa jelaskan lebih detailnya di kelas 4. Nah, misalnya aktivitasnya kita bisa melatih AI dengan data sederhana. Ya kita tinggal ngomong aja ke ChatGPT, kita bisa melatihnya, kita bisa menanyakan pertanyaan sederhana gitu ya, misalnya ya. Seperti contohnya, apa video yang trendy saat ini? Apa video yang bagus saat ini? Nah, seperti itu. Nanti AI-nya akan terlatih untuk menjawab dengan baik. Kalau misalnya jawabannya baik, kita bisa kasih jempol, kalau enggak kita bisa kasih thumbs down. Jadi AI-nya makin ngerti, oh jawaban ini bagus. Kalau kita kasih thumbs down, AI-nya juga ngerti, oh jawaban ini kurang bagus, harus diganti dengan jawaban yang lain yang lebih bagus. Selanjutnya kelas 5 yaitu adalah etika AI dan deepfake awareness. Jadi setelah mengetahui AI, di internet itu pasti akan banyak sekali berkeliaran atau banyak sekali ada konten-konten yang terbuat dari AI. Nah, AI ini bisa membuat video sendiri. Jadi dari prompt ya, misalnya saya ingin membuat promptnya video saya menjelaskan berita di kota yang banjir gitu misalnya. Nanti otomatis background saya banjir gitu kan. Nah, kalau anak-anak kecil pasti akan berpikir, "Loh, ini kok ada banjir, ini Pak Hafid lagi di mana?" Gitu kan. Nah, itu, anak-anak perlu dikasih tahu bahwa itu adalah sesuatu yang dibuat di internet, bukan sesuatu yang nyata. Dan kita bisa memberi mereka ilmu dan membedakan mana, eee, konten yang asli, mana yang AI generated atau yang dibuat oleh AI. Nah, kita juga bisa ajak anak-anak untuk diskusi etika AI, apakah kita boleh pakai AI kalau kita mau mengerjakan PR matematika? Seperti itu. Kalau misalnya anak-anak pakai AI untuk mengerjakan PR matematika, otomatis mereka nggak akan berpikir, yang berpikir adalah AI-nya. Nah, itu kan penting sekali kalau anak-anak itu paham secara mendasar teori-teori yang perlu diajarkan sejak dini. Kalau misalnya sejak dini mereka menggunakan AI, maka selamanya mereka akan bergantung sama AI. Kan ada kalanya di mana kita harus mengandalkan otak kita, bukan hanya AI saja. Nah, setelah itu untuk kelas 6 yang terakhir, kita bisa ajak mereka untuk membuat programnya, tapi yang sederhana saja dulu karena mengingat mereka masih sekolah dasar. Contohnya, salah satu contohnya adalah Blockly. Blockly ini kalian bisa cari di Google. Nanti ada berbagai macam game edukatif. Salah satu contohnya ada Maze, di mana kita bisa mengendalikan satu orang dengan berbagai perintah. Jadi anak itu diajarkan bagaimana cara berpikir secara logika. Ya. Jadi itu adalah awal dari skill yang bisa mereka pakai untuk berpikir secara logis. Jadi mereka bisa lebih paham tentang konsep dari AI atau kecerdasan buatan di era teknologi sekarang ini. Terima kasih, semoga bermanfaat.